Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pembelajaran daring. Ya, kita masih bertemu di pembelajaran daring, pelajaran matematika, materi pecahan. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk pecahan dan mengubah bentuk pecahan. Ya, pekan lalu kita sudah berhasil belajar tentang membandingkan nilai pecahan. Nah, kali ini kita masuk ke bentuk-bentuk pecahan. Ada berapa bentuk? Nah, pecahan ini ya. Coba perhatikan. Kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Ternyata pecahan itu sendiri ada beberapa bentuknya. Ada berapa macam bentuknya? Yang pertama yaitu pecahan biasa. Seperti apa bentuk pecahan biasa? Ibu berikan contoh seperti ini ya. 2/5. Ternyata pekan lalu kita sudah mengenal bentuk pecahan ini. Ternyata namanya adalah pecahan biasa ya. Di mana pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Di sini pecahan 2/5 masih ingat ya, pembilangnya adalah 2, penyebutnya adalah 5. Baik, kita lanjut ke bentuk pecahan yang kedua. Nah, ada bentuk pecahan campuran. Seperti apa bentuknya? Nah, ini contohnya 3/2/5. Jadi membacanya seperti itu ya. 3/2/5. Kenapa disebut pecahan campuran? Karena terdiri dari satu bilangan utuh di depannya, kemudian diikuti bilangan pecahan biasa. Di sini bilangan utuhnya adalah 3, kemudian pecahan biasanya 2/5. Lalu bentuk pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal ya. Seperti apa bentuknya? Nah, di sini Ibu beri contoh 0,25 atau 0,25. Ciri khas dari pecahan desimal adalah ada tanda koma, begitu ya. Kemudian bentuk pecahan yang keempat adalah persen. Nah, kalau persen itu ada lambangnya, ada tandanya nanti di belakangnya. Seperti ini ya, kalian lihat pada tampilan layar. Misalkan Ibu beri contoh 40%. Nah, ternyata ada 4 macam bentuk pecahan. Nah, nanti bentuk-bentuk pecahan ini akan kita gunakan sampai pelajaran bab ini berakhir gitu ya. Jadi nanti bentuk-bentuk pecahan ini akan kita ubah bentuknya seperti apa? Kita lanjutkan. Kita akan mengubah bentuk-bentuk pecahan. Tadi masih ingat ada berapa bentuk pecahan? Iya, ada 4 bentuk pecahan. Nah, nanti kita akan saling mengubah bentuk-bentuk pecahan tadi. Perhatikan, mengubah bentuk pecahan yang akan kita pelajari ada 3. Dari bentuk biasa diubah ke bentuk campuran. Kemudian yang kedua dari bentuk biasa diubah ke bentuk desimal. Kemudian yang terakhir dari bentuk biasa kita ubah ke bentuk persen. Seperti apa dan bagaimana caranya? Ayo kita pelajari bersama. Yang pertama, kita akan mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan
campuran. Masih ingat ya, bentuk pecahan biasa tadi ada pembilang dan penyebut. Nah, bagaimana bentuk pecahan biasa diubah ke bentuk pecahan campuran? Ada syaratnya. Syaratnya ialah pembilangnya harus lebih besar dari penyebutnya, gitu ya. Ibu berikan contoh pecahan 13/5. Meskipun pembilangnya lebih besar, dia tetap disebut pecahan biasa karena dia dilambangkan dalam bentuk pembilang per penyebut. Baik, seperti apa caranya? Perhatikan. Kita akan menggunakan cara pembagian bersusun. Nah, masih ingat ya, di kelas 3 dulu kalian sudah berlatih bagaimana melakukan pembagian bersusun. Arti dari pecahan 13/5 itu artinya adalah 13 dibagi 5. Kita gunakan pembagian bersusun. Nah, 13 dibagi 5. Kira-kira bisa nggak ya? Iya, bisa, tapi nanti akan bersisa. Jadi, bagaimana caranya? 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 13? Oh, ternyata dikali 2. Nah, 2 dikali 5 berapa? Iya, 10. Lalu kita kurangkan. Nah, 13 dikurangi 10, 3. Nah, 3 ini sebagai sisanya. Lalu, berapa bentuk pecahan campurannya? Perhatikan. Ternyata pecahan biasa 13/5 jika kita ubah ke bentuk pecahan campuran, dia akan menjadi seperti ini. 2 3/5. 2-nya dari mana? 2-nya dari hasil bagi yang di atas tadi. 3-nya dari mana? 3-nya adalah sisanya tadi, karena 3 sudah tidak bisa lagi kan kita bagi dengan 5. Nah, 5 di sini adalah penyebutnya tetap, gitu ya. Jadi, pecahan 13/5 jika diubah ke bentuk campuran menjadi 2 3/5. Ingat menggunakan cara pembagian bersusun. Jadi, ini tadi ya, pecahan biasanya diubah ke bentuk campuran. Kemudian bentuk sebaliknya yaitu jika kita mempunyai pecahan campuran akan diubah ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan contohnya. Pecahan campuran ini akan kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Perhatikan ya. Ibu tuliskan menjadi lebih besar biar terlihat jelas. Jadi betul-betul perhatikan cara mengubah bentuk pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Langkah pertama, 2 dikali 5. 2 kali 5 berapa? Iya, 10. Kita simpan dulu 10-nya nih di sini. Kemudian langkah kedua, hasil perkalian ini tadi 10-nya kita tambahkan dengan pembilangnya yang di atas. Kita tambahkan dengan 3. Berarti 10 tambah 3 berapa? Iya, 13. Nah, kalau kita sudah ketemu hasil 13 di sini, hasil hitungan yang kita lakukan tadi, kita sudah berhasil mencari pecahan biasanya. Berarti 13/5. Penyebutnya tetap sama. Gitu ya, penyebutnya tetap sama 5. Yang membedakan adalah pembilangnya. Pembilangnya adalah hasil dari yang sudah kita hitung tadi. Jadi langkah pertama, 2 kali 5, 10. Kemudian 10 ditambahkan dengan bilangan di atas atau pembilangnya, jadi 13. Nah, kita tulis bentuk pecahan biasanya menjadi 13/5.
5. Mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Perhatikan, Ibu gunakan pecahan biasa 2/5. Bagaimana mengubahnya? Nah, kita gunakan cara pembagian bersusun. Arti dari 2/5 adalah 2 dibagi 5. Bisa nggak 2 dibagi 5? Karena 2-nya lebih kecil. Wah, karena tidak bisa, ingat kalau tidak bisa kita harus pinjam 0. Nah, kalau kita pinjam 0 di sini, dia menjadi 20 kan? Karena pinjam 0, maka bagian hasil pembagiannya nanti kita juga akan tuliskan 0, gitu ya. Jadi di atasnya harus ditulis dulu 0, selama kita pinjam 0 untuk agar bisa dibagi, nah kita juga tulis 0, baru kita akan bagi. 20 dibagi 5 berapa? Iya, 4. Nah, karena 4 kali 5 adalah 20. Habis, jadi hasil pembagiannya tadi adalah 0,4 gitu ya. Nah, jadi bentuk pecahan desimalnya adalah 0,4. Semoga anak-anakku semua dipahamkan ya, nanti minta didampingi orang tua. Dan bagaimana mengubah bentuk pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Ibu berikan contoh pertama, Ibu pakai yang tadi ya, 0,4. Nah, ini kan bentuk pecahan desimal. Perhatikan kenapa Ibu beri tanda garis di bawah angka 4. Nah, 0,4 akan Ibu ubah ke bentuk pecahan biasa. Artinya apa? Oh, ternyata 0,4 artinya 4/10. Gitu ya. Jadi karena di belakang koma ini hanya ada satu angka, berarti dia nanti penyebutnya adalah 10. Tinggal ditulis 4-nya adalah 4/10. Mudah ya? Kemudian, nah ini bisa disederhanakan. Kemarin kita sudah belajar menyederhanakan pecahan menjadi 2/5. Kemudian contoh yang kedua, Ibu pakai bilangan desimal 0,25. Ingat, yang Ibu garis bawahi ada berapa di belakang koma? Iya, ada 2 angka. Kalau 2 angka berarti penyebutnya berapa? Betul, per 100. Karena dia di belakang angka ada, di belakang koma ada 2 angka. Gitu ya, jadi ratusan, jadi per 100 kita bisa jadi ubah dari bentuk desimal 0,25 menjadi 25/100 dan bisa disederhanakan pula menjadi 1/4. Begitu ya. Kita akan mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan persen. Ingat, lambang dari persen adalah seperti ini ya. Persen itu artinya per 100. Nah, per 100. Persen itu per 100. Jadi penyebutnya menjadi 100 gitu ya. Itu adalah persen. Sekarang perhatikan contohnya. Ibu punya pecahan biasa 2/5. Maaf, 2/5. Kita ingin mengubah 2/5 ini menjadi bentuk persen. Bagaimana? Coba perhatikan. 2/5, Ibu tulis ulang, 2/5. Agar penyebutnya nanti menjadi 100, menjadi per 100, kita kali berapa ini si 5? 5 kali berapa yang hasilnya jadi 100? Iya, dikali 20. Nah,
Kalau penyebutnya dikali 20, pembilangnya juga harus dikali 20. Kita mencari pecahan senilai nih ya. Sama-sama dikalikan bilangan yang sama. Hasilnya adalah 2 kali 20 adalah 40, 5 kali 20 adalah 100. Kita sudah mendapatkan per 100. Nah, berarti kita sudah selesai bentuk persennya. Tinggal ditulis 40%, gitu ya. Jadi bentuk pecahan biasa 2/5 diubah ke bentuk persen menjadi 40%. Kemudian yang terakhir, jika kita mempunyai bentuk pecahan persen, akan diubah ke bentuk pecahan biasa. Contoh pertama, Ibu punya pecahan 40%. Arti dari persen apa tadi? Iya, per 100. Jadi bisa kita tulis menjadi 40/100. Tinggal kalau mau disederhanakan, ya tinggal disederhanakan. Kalau tidak disederhanakan pun juga sudah betul gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, misalkan Ibu punya 25%. Artinya 25/100 atau 1/4. Begitu ya. Semoga kita semua, anak-anakku semua dipahamkan ya. Nanti bisa minta bantuan Umi atau Abinya. Baik, kita cukupkan materi pada hari ini, yaitu tentang mengubah bentuk pecahan ya. Jangan lupa minta didampingi orang tua jika kesulitan ya. Untuk pekan depan, insya Allah kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Ingat anak-anakku, nanti dikerjakan latihan soalnya. Insya Allah besok hari Rabu kita akan mengadakan PH yang pertama ya, bagian pecahan yang pertama. Jika ada kesulitan, silahkan Japri Bu Sakti ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.